A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada sore hari ini, walaupun dengan sangat terpaksa kita adakan secara online. Kita nggak bisa ketemu langsung sebagaimana keinginan kita, ya. Tapi insya Allah inilah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan, walaupun kita merasa ini nggak ideal, ya, tapi sesungguhnya ini menunjukkan suatu hal yang positif. Ya. Kenapa positif? Karena ternyata umat Islam ini ketika harus stay at home, ya, ternyata yang dia pikirkan, ya, ini terbukti apa yang saya katakan ya, bahwa kebutuhan manusia itu bukan sandang pangan papan doang, ya, tapi ada satu kebutuhan yang lebih penting lagi daripada sandang pangan papan, daripada kebutuhan fisikal, ya, melainkan yaitu kebutuhan ruhani. Ya, umat Islam itu nggak cuma gelisah karena nggak bisa keluar rumah, tapi gelisah karena nggak bisa dapat siraman rohani. Ya. Dan kita sekarang lihat keadaan kita dalam sehari ada sekian banyak kajian, begitu banyak sehingga pusing milihnya. Ya. Dan itu adalah ya suatu hal yang positif gitu ya, walaupun kita gemes juga gitu ya, akhirnya banyak kajian yang bentrok secara online gitu ya. Tapi ya ini positif. Ini tandanya umat Islam ini betul-betul, ya, kalau bahasa yang saya pakai dalam kajian yang tempo hari bersama ITJ ya, saya bilang nih umat Islam ini sangat resilient, ya. Resilient itu tangguh, ya, tangguh, bisa beradaptasi dengan segala kondisi, ya. Dan seperti sekarang ini, ya, sekarang saya menguasai banyak aplikasi conference nih. Ya, udah nyobain pakai Zoom, pakai Jitsi, pakai Google Meeting, pakai Microsoft Teams. Wah, macam-macam, saya baru tahu banyak nih. Ada kemarin ada lagi Accession apa namanya. Ya, Masya Allah ya. Pernah di IG Live, ya, macam-macam. Ya. Masya Allah. Jadi ya apa? Tetap optimis ya, kita harus tetap optimis, kita harus dan justru dalam kondisi-kondisi sulit seperti inilah memang saatnya para pahlawan itu muncul, gitu, ya. Kepahlawan itu muncul ketika lagi susah. Kalau lagi gampang sih nggak menonjol gitu ya. Nggak ada bedanya antara yang pahlawan sama orang biasa tuh ya. Kalau dalam kondisi normal ya biasa, ya, mereka hidup seperti biasa, ya, bangun pagi, sarapan, ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, nah baru kita lihat betapa umat ini masih penuh dengan para pahlawan. Ya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Ya, tiap 2 Mei kita merayakan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Dan kebetulan sejak tahun 2014 saya bersama teman-teman mengupayakan didirikannya Sekolah Pemikiran Islam. Ya, maka ya sangat tepatlah kiranya kalau SPI kemudian membuat sebuah kajian khusus, atau ya walaupun ini cuma singkat saja, ya, untuk membahas beberapa persoalan tentang pendidikan di tanah air. Ya. Beberapa persoalan saja, kita nggak mengklaim bahwa ini sudah konklusif. Kalau mau sampai selesai, barangkali kita harus bikin seminar, ya, harus mengundang banyak ahli dan kita masing-masing harus bicara, ya. Tapi ini dari perspektif saya saja, ada beberapa persoalan yang sangat mendasar, ya, dalam hal pendidikan, ya, di tanah air. Nah, kalau kita lihat undang-undang pendidikan, atau kita nggak usah bicara tentang pendidikan dulu ya, kita lihat situasi umat sekarang lah, gitu ya. Ini yang paling aktual nih, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya. Dan di situ banyak umat Islam yang mengalami kegalauan, ya, kegalauan. Dan menurut saya ini menarik juga untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya. Ya. Saya melihat ada kegamangan dalam memahami sunatullah, ya. Ada kesalah kaprahan dalam soal sunatullah. Ya. Misalnya ini ada satu argumen yang sangat mengganggu saya. Mengganggu kenapa? Karena udah berkali-kali saya bantah sampai sekarang masih laku juga argumennya gitu ya. Jadi bikin saya penasaran gitu. Ini kok populer betul gitu.
Ya, ada yang mengatakan, ada yang nggak setuju bahwa kita nggak boleh ke masjid sekarang. Ya, nggak boleh sholat berjamaah di masjid. Alasannya kenapa? Karena masjid itu rumah Allah. Di rumah Allah kita pasti dilindungi sama Allah. Ya. Nah, saya uh, bisa dikatakan tiap hari lah saya memikirkan argumen ini gitu ya. Nah, sebenarnya akar masalahnya di mana sih? Ya. Nah, sejauh ini konklusi saya, kesimpulan saya adalah ini kesalahan dalam memahami sunatullah, ya, atau dia tidak memahami bahwa ada sesuatu yang namanya sunatullah. Ya. Sunatullah itu dua kata ya digabungnya, ya, sunnah dengan Allah. Sunnah itu hukum atau kebiasaan, kelaziman, ya, sesuatu yang sudah dinyatakan dalam hukum berarti itu harusnya jadi lazim. Ya, sekarang orang nyebutnya the new normal gitu ya. Sesuatu yang normal itu sesuatu yang tertulis dalam hukum adalah sesuatu yang dicita-citakan menjadi normal minimal. Ya, contohnya misalnya wajib buang sampah sembarangan. Maka yang disebut normal adalah buang sampah di tempatnya. Ya, itu yang normal. Ya, ketika Anda tidak buang sampah di tempatnya, maka itu tidak normal. Dan karena itu ditindak. Ya, kalau ketahuan. Ya, lampu merah harus berhenti, maka itu normal. Seharusnya begitu. Ya, itu hukumnya. Ya. Nah, sunatullah menurut saya itu menggambarkan dua sisi sebenarnya. Yang pertama dia sunnah, dia kelaziman, ya, dia sesuatu kebiasaan, sesuatu yang, ya, makanya sunnah Rasul itu berarti kebiasaan Nabi kan, kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, sunatullah itu berarti sunnah yang Allah tetapkan, ya, yang Allah gariskan, hukum yang Allah gariskan, kelaziman yang terjadi karena Allah sudah gariskan. Jadi aspek pertamanya adalah itu sunnah, itu kelaziman. Ya, itu hukumnya, hukum yang berlaku terus, ya, yang bisa dikatakan yang selalu berlaku, ya. Tapi sisi lainnya adalah itu adalah hukum yang Allah tulis, ya. Nah, dulu saya pernah ikut kajian tafsir surat An-Naba bersama Ustadz Taufik Hulaimi di Bogor ya. Beliau menjelaskan surat An-Naba itu menarik karena di bagian awal, ya, amma yatasaalun anin nabayil azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun, yaitu sampai ayat kelima. Kemudian ayat 6 dan seterusnya, alam najalni ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja dan seterusnya, ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba pada ayat kesekian dia berubah, dia bercerita tentang proses hari kiamat, ya, ketika dari langit terbuka pintu-pintu, ya. Itu kan suatu penggambar, apa sih maksudnya? Maksudnya begini kalau kata beliau. Alam najalin al-domihada. Bukankah Allah telah membuat bumi sebagai hamparan yang nyaman, ya? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan pasangan-pasanganmu, ya, wajalna naumakum subata wajalna laila libasa. Jadi soal malam, soal siang, soal tidur, ya, soal tidur, soal malam, soal siang, ya, dan sampai kepada kebun-kebun wajannatin alfafa, ya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba, sampai kemudian langit dibuka pintu-pintunya. Apa sih yang sudah diceritakan dari rangkaian itu? Itu sedang menceritakan bahwa Allah sudah menciptakan sunatullah. Bumi itu begini, gunung itu begitu, ya. Malam itu untuk istirahat, tidur itu bagaimana, siang itu untuk mencari penghasilan dan sebagainya, mencari nafkah, gitu ya. Ya. Tapi sunatullah itu karena itu Allah yang menulis, ya, hukum itu Allah yang membuat, maka pada saat-saat tertentu Allah bisa menulis ulang hukumnya. Ya. Ini logika yang penting sekali, ya. Jadi sesuatu yang Allah tulis, maka suatu hari Allah juga yang bisa meralat. Ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keajaiban atau mukjizat. Ya, nggak selalu mukjizat juga, kiamat juga seperti itu. Normalnya langit itu tertutup, tiba-tiba terbuka pintu-pintunya. Ya, normalnya begitu. Normalnya gunung itu bagaikan pasak, tapi tiba-tiba di hari kiamat gunung itu bergerak bagaikan fata morgana. Kan itu gambaran dalam surat An-Naba. Ya, bagaikan fata morgana, digoyang-goyang. Padahal dia pasak, dia harusnya paling diem, dia harusnya yang paling stabil. Tapi suatu saat dia akan bergerak. Nah, kiamat itu adalah saat di mana hukum-hukum Allah itu dibalikkan gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, ada saat-saat lain seperti mujizat. Mujizat itu kan sesuatu yang di luar sunatullah, ya. Sunnahnya, sunatullahnya api itu panas,
Ya, tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke dalam api, maka Allah berfirman kepada api, "Hei api, jadi dinginlah kamu. Ya, jangan lukai Nabi Ibrahim." Ya. Nah, ternyata Allah bisa memisahkan antara api dengan panas. Ya, kenapa? Karena awalnya juga Allah yang menyatukan keduanya. Pokoknya kalau ada api, ada panas ya. Ya. Kalau ada api, ya, ente barengan sama panas. Ya. Nah, suatu hari Allah pisahkan, bisa-bisa juga. Tapi nggak akan terjadi terus seperti itu. Ya, nggak akan terjadi terus seperti itu. Nah, rupa-rupanya orang sekarang salah memahami sunatullah. Ya, sehingga sehingga orang berpendapat, ya kalau Allah berkehendak, bisa-bisa aja kita selamat dari virus. Ya kalau Allah berkehendak bisa-bisa aja. Ya, kita masuk ke ruang isolasi pasien COVID-19 tanpa pengaman, tanpa alat pelindung segala macam gitu ya. Ternyata Allah selamatkan kita, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Kata siapa nggak bisa. Tapi itu bukan kondisi lazim. Itu bukan kondisi lazim. Ya. Kita masuk ke masjid, bisa nggak selamat dari virus? Bisa, tapi itu bukan kondisi lazim. Ya. Kita bisa nggak ketika terjadi musibah, ada tsunami di luar, di kampung, ya, kan dulu terjadi di Aceh ya, satu kampung disapu oleh tsunami, ternyata satu masjid selamat. Bisa nggak? Bisa, tapi itu bukan kondisi kelaziman. Ya, kita percaya pada yang gaib, kita percaya bahwa Allah bisa melakukan itu, ya. Tapi itu nggak akan terjadi seterusnya, nggak akan terjadi terus menerus. Perang Badar bisa menang, apakah karena malaikat? Ya, kita bisa katakan begitu, ya. Tapi kemudian kita nggak boleh berpikir, oh nanti kalau kita perang ntar juga malaikat turun kayak di perang Badar. Nggak bisa begitu, ya. Nggak bisa begitu. Tetap yang berlaku adalah yang sunatullah, ya. Yang berlaku secara lazim adalah yang sesuai sunatullah. Virus COVID-19 ini menyebar lewat droplet, itulah sunatullahnya. Ya. Dan dia kalau jarak terlalu dekat, kalau nggak dijaga, nggak ditutup pakai masker, segala macam, dia bisa menular. Itulah sunatullahnya. Bisa nggak Allah cegah hal itu? Bisa-bisa aja. Tapi itu tidak bisa kita andalkan. Artinya, kita nggak bisa berharap itu terus terjadi, selalu terjadi. Ya. Ya, kita nyebrang sambil merem di jalan tol Jagorawi, selamat nggak? Bisa aja selamat, kata siapa nggak bisa gitu ya, bisa-bisa aja, ya. Tapi itu nggak lazim, gitu ya. Nggak lazim. Dan Anda nggak boleh protes kalau Anda nyebrang dengan mata tertutup di Jagorawi, tiba-tiba ditabrak mobil, patah semua tulang kita, lalu kita mengeluh, kemana Tuhan? Ya, kemana Allah? Ya, kebangetan. Ya, kenapa? Karena sunatullah itu hukum Allah juga. Anda harus patuh. Ya, kita harus patuh, kita harus menerima, gitu ya. Kita harus ridho pada sunatullah itu, bahwa api itu sunatullahnya panas, ya. Nyebrang di jalan tol itu berbahaya, nekat, ya. Manusia ditabrak mobil, kemungkinan besar manusianya yang ringsek, itu sunatullah, ya. Sunatullah, jangan kita nggak ridho dengan aturan kayak begitu, ya. Nah sekarang banyak orang berarti tidak memahami sunatullah, bahwa sunatullahnya virus sekarang tuh kayak begini, ya. Lalu orang memaksakan harus terjadi keajaiban, terjadi sesuatu yang di luar sunatullah, ya. Nah, harus ada sebab musababnya. Ya bisa-bisa aja, kalau ditanya bisa nggak bisa, ya. Nah, kenapa sih jadi bahas kayak begini? Karena ini karena ini bukti bahwa pendidikan di tanah air ini benar-benar bermasalah, ya. Bermasalahnya apa? Seperti yang sering saya katakan, akibat dari sekularisasi dalam dunia pendidikan, akibatnya adalah orang-orang yang soleh, yang ngerti agama, kok logikanya lemah. Sementara orang-orang yang logikanya kuat, kok agamanya payah gitu. Ya, padahal kita lihat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda bagi para ulil albab. Ya. Siapa ulil albab itu? Dijawab di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulul albab itu bukan sekedar soleh, ya, bukan sekedar beriman, tapi dia level yang lain. Levelnya level gimana? Level yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dia berdiri, dia ingat Allah. Dia duduk, dia ingat Allah. Berbaring, ingat Allah.
Ya, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Ya. Dan syarat keduanya adalah dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Jadi memikirkan alam semesta ini. Jadi kita lihat dalam agama Islam tuh nggak ada pemisahan Anda harus belajar agama atau belajar sains. Ya, sains itu nggak cuma sekedar IPA gitu ya. IPS itu ilmu pengetahuan sosial, sosial itu kan manusia, manusia juga ada di alam. Jadi ya sama aja, ya ilmu juga, sains juga gitu ya. Tapi pada dasarnya agama kita tuh nggak memisahkan masalah-masalah agama dengan yang tadi dengan sains gitu. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah ayat-ayat Allah juga. Ya. Jadi orang yang belajar sains dengan benar, kalau dia dilandasi dengan iman yang kuat, maka imannya bertambah kuat. Ya. Saya pernah menyimpulkan dalam salah satu postingan saya di Instagram, saya sudah sampaikan, belajar agama dalam arti belajar syariat ya, belajar ilmu syariat, ilmu fikih gitu ya, itu membuat penghambaan kita jadi benar. Ya, jadi nggak menyimpang, jadi nggak bid'ah, jadi nggak sesat, ya, jadi nggak salah lah gitu ya cara kita. Ya. Sholatnya jadi nggak ngaco, gitu ya, saumnya jadi benar, perhitungan zakatnya benar, gitu, dan seterusnya. Tapi mempelajari sains itu membuat penghambaan kita menjadi lezat. Kenapa? Karena akhirnya kita ngerti maksudnya Allah. Ya. Nah, saya khawatir kalau kita terjadi ketidakseimbangan dalam dua hal ini, ya, pertama ya kalau nggak penghambaan kita jadi salah, kalau nggak penghambaan kita jadi nggak lezat. Ya. Penghambaan jadi salah, saya rasa teman-teman udah ngerti lah. Ya. Jadi sesat, jadi menyimpang, gitu ya. Ya, itu mudah dipahami lah. Tapi yang jadi nggak lezat ini gimana sih? Yang jadi nggak lezat ini bahayanya nggak sederhana loh. Ya, misalnya kayak tadi kalau diteruskan, pokoknya kita di rumah Allah pasti dilindungi, nggak bakal dapat wabah. Tiba-tiba yang ngomong gitu dapat wabah, kena penyakit. Ya, nggak bakal kena penyakit dia bilang gitu kan. Tiba-tiba dia kena. Ya, kira-kira keimanannya selamat nggak? Atau jangan-jangan dia tiba-tiba dia berpikir, wah saya dikecewakan sama Allah, saya dikhianati sama Allah, Allah nggak adil sama saya. Padahal saya udah berkoar-koar kemana-mana bilang saya nggak akan sakit. Ya kalau kita beriman kita nggak akan kena sakit. Ini tuh azab buat orang jahat, ya, buat orang jahat doang. Orang baik nggak bakal kena COVID-19. Ya ternyata saya kena juga, padahal saya nggak punya dosa apa-apa. Ya. Selamat nggak dosanya? Selamat nggak imannya? Ya enggak. Bisa jadi enggak gitu ya. Ya, kalau nggak ada yang nasihati bisa jadi tidak selamat. Ya. Jadi berbahaya sekali kalau sampai kecewa sama agama karena dia meyakini agama dengan cara yang memahami agama ini dengan cara yang salah. Ya, dia tidak memahami sunatullah. Ya, dia tidak memahami alam, bagaimana alam bekerja, bagaimana segala hal di alam semesta ini bekerja. Ya, dia mengira dirinya akan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Allah dari api yang berkobar. Ya, lalu dia loncat ke dalam api, ternyata dia nggak mendapat perlakuan yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kecewa. Padahal bukan seharusnya kecewa. Padahal seharusnya dia evaluasi. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kenapa saya tidak paham tentang sunatullah? Ya. Jadi berbahaya sekali kalau orang nggak mengerti nggak mengerti sains juga berbahaya. Ya, ini contoh yang sering saya pakai, misalnya kita sering berdebat soal bumi itu datar atau bulat. Ya, gemes banget gitu karena yang bilang bumi datar itu bilang bumi bulat itu propagandanya NASA. Padahal saya pernah mempelajari khusus tentang Abu Rayhan Muhammad Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni itu adalah orang yang menghitung diameter bumi dan perhitungannya pakai trigonometri sederhana. Ya dibilang sederhana itu bukan berarti mudah ya. Sederhana itu tapi jelas gitu caranya gimana gitu ya. Kemudian dihitung sampai dapat dan diameter bumi hasil perhitungan beliau tuh melesetnya nggak jauh. Ya, nggak jauh. Aneh kalau sekarang anak cucu Al-Biruni ini ternyata nggak paham dengan hal seperti ini. Ya, gimana kalau dia udah yakin nih alam najalin al-domi hada, bumi sebagai hamparan. Nah, itu dalilnya, bumi itu datar. Ternyata suatu hari, ya kita nggak tahu gimana caranya, ternyata suatu hari dia menemukan, oh benar bumi itu bulat. Ya, efeknya apa? Efeknya jangan-jangan gimana rontok. Jangan-jangan begitu. Ya.
Siapa tahu yang ngebantah dia ternyata bukan muslim. Bantahannya tidak pakai dalil Quran sama sekali. Ya, bantahannya pakai rumus segala macam bla bla bla. Akhirnya dia yakin, oh bumi itu bulat, berarti ayat tadi salah. Padahal dari awal ayatnya nggak salah. Dia aja yang salah paham. Ya. Al-mihada itu dihamparkan tuh artinya bukan berarti datar. Kata siapa? Sesuatu dihamparkan berarti datar. Kita menghamparkan tikar di atas bukit untuk piknik. Ternyata bukitnya nggak datar tuh. Ya, bukitnya nggak datar. Kita merasa datar karena kalau bahasa matematikanya gradiennya besar sekali gitu. Kita tuh kecil, bumi itu bukit itu besar, ya. Walaupun dia melingkar juga akhirnya, bulat juga, ya. Tapi kita merasanya kayak datar gitu. Ya, kita merasanya seperti datar saja. Ya, kita hamparkan tikar kita, padahal dia nggak datar. Ya. Hanya saja kita terlalu kecil dibandingkan bukitnya, apalagi dibandingkan buminya. Ya. Kemudian mihada itu dihamparkan itu artinya permadani yang tebal, ya, yang empuk, ya. Jadi ketika dikatakan bumi itu dihamparkan, maksudnya itu bumi itu dibikin nyaman buat kita untuk hidup, ya. Tafsirnya begitu. Itu yang saya dapat dari Ustaz Taufik Hulaimi, ya. Nah, sama sekali nggak bicara bahwa bumi itu datar, gitu ya. Dan saya khawatir mereka akan kecewa kalau kayak begitu caranya, ya. Kalau begitu cara memahami agama, gitu ya. Nah, jadi memang agama ini nggak bisa dipisahkan dengan sains, ya. Nah, tambah lagi sekarang jadi punya masalah lagi apa? Banyak kajian akhir zaman yang bikin orang apatis dengan sains dan teknologi. Ya, tiba-tiba orang bilang pertengahan 2020 udah mulai perakhir zaman. Ntar masuk fase ad-dukhan. Nanti dari fase ad-dukhan ini semua teknologi habis, hancur. Jadi buat apa belajar sekarang? Ya, buat apa jadi sarjana elektro, sarjana teknik fisika, buat apa? Ya, kalau nyatanya nanti teknologi hancur. Udah ada yang bilang begitu. Udah ada yang bilang begitu. Ya, kalau dalilnya adalah buat apa, maka ada hadis yang lebih menohok lagi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau nanti kamu tahu besok kiamat, di tangan kamu ada tunas pohon, tanam aja. Nah, kalau mau pakai pertanyaan buat apa, saya juga bisa bertanya buat apa. Buat apa? Nanam tunas pohon, padahal kita tahu besok kiamat. Ya, walaupun ini cuma retorika doang, ya, bukan berarti akan ada nanti orang yang tahu besok kiamat gitu. Enggak, saya yakin enggak sih. Ya. Tapi kalau tanya buat apa ya buat apa coba. Ya. Bagaimanapun menanam pohon itu kebaikan. Kebaikan itu walaupun nggak nyampe, nggak selesai, nggak jadi, nggak sempet tumbuh pohonnya, pahalanya tetap udah tercatat gitu ya. Kan hadisnya mengatakan innamal amalu binniyat, ya. Udah ada amal, maka dihitung berdasarkan niatnya. Kita sudah mengumpulkan uang buat naik haji, ternyata nggak jadi berangkat. Kenapa? Macam-macam, bisa jadi karena pandemi, bisa karena orang tua kita butuh dana karena sakit segala macam. Tapi karena udah ada amalnya, maka dihitung berdasarkan niatnya. Oh, dia udah dihitung berangkat, ya, sudah dihitung berangkat. Walaupun semestinya dia tetap berusaha untuk berangkat juga, ya, nanti di lain waktu, ya. Nah, ini semua masalah-masalah pendidikan, ini semua bagaimana pendidikan ini ternyata pendidikan kita ini belum berhasil mencetak manusia yang diharapkan oleh agama kita. Ya, manusia yang diharapkan di dalam agama kita tuh ya seperti yang ulul albab tadi. Ya, dia bukan hanya menghamba dengan cara yang benar, tapi dia juga bisa menikmati penghambaannya itu. Kenapa? Karena dia mengerti, bisa membaca alam semesta. Dia bisa membaca sunatullah, dia bisa mendapatkan hikmah, ya. Apa sih maksudnya menambah kelezatan? Mungkin kalau ada yang belum jelas, saya kasih contoh misalnya nih. Ya, dari dulu umat Islam tuh udah saum, ya, saum ya terus tiap bulan Ramadan kita saum minimal tiap bulan Ramadan gitu ya. Tapi kemudian ketika orang mempelajari saum, ternyata orang mulai menyadari, oh ketika lagi saum, ya ada perbaikan ini yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya pencernaan kita jadi istirahat, ya, hormon-hormon tertentu tumbuh, ya, maka tulang-tulang kita jadi lebih kuat, otot kita jadi lebih kuat. Kenapa? Karena ada hormon tertentu yang muncul, ya, muncul seperti ini, seperti itu. Itu kan fakta sains yang baru kita temukan sekarang. 14 abad yang lalu belum ada. Nah, begitu kita baca fakta-fakta sains itu, makin tenanglah kita, ya, makin lezat penghambaan kita. Ya, kenapa? Karena akhirnya kita ngerti, ya. Ingat aja Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Musa alaihissalam pernah punya request sama Allah kan? Nabi Musa alaihissalam itu sudah bicara langsung sama Allah. Apa requestnya? Requestnya ingin melihat Allah, ya. Lalu kemudian Allah suruh lihat ke arah sebuah bukit,
Ya kalau bukit itu masih pada tempatnya, kamu bisa lihat aku. Ternyata bukitnya meledak, Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ya, akhirnya bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat, tapi jadi puas. Hati itu puas gitu. Oh, saya nggak bisa lihat sekarang memang karena belum waktunya saya bisa lihat. Ya, memang nggak bisa. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana sih Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati nanti gimana sih? Ya udah, kamu potong-potong aja burung, ada seekor, ada burung dipotong-potong bagi 4 bagian, ditaruh di atas 4 bukit, puncak bukit, lalu ditepuk tangannya, panggil, datanglah burungnya dalam keadaan hidup. Ya. Nah gitu caranya. Ngerti nggak caranya? Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya bisa ngerti nggak? Nggak ngerti juga, nggak nyampe ilmunya. Ya, tapi dengan melihat itu, tentram hatinya. Ya sama kayak kita pergi naik gunung, lihat pemandangan ke bawah gitu ya. Masya Allah, ini indahnya bukan main. Pergi ke Raja Ampat, masuk ke menyelam gitu ya. Kita lihat keindahan biota laut, Masya Allah indahnya. Ngerti nggak kita gimana cara menciptakan alam biota laut yang seperti itu? Menciptakan keseimbangan seperti itu? Nggak ngerti juga. Ya. Tapi dengan melihatnya kita udah bahagia, udah happy, udah tentram. Ya. Wah ini Allah tuh maha besar, gitu ya. Allah tuh maha besar. Udah kebaca, gitu ya. Kita lihat langit aja kita udah bisa memahami hal itu, ya. Nah itulah indahnya. Nah itulah yang saya bilang sains itu menambah kelezatan, nambah lezat. Ya. Jadi setelah itu nambah lagi imannya bertambah, upayanya dalam beribadah juga semakin bertambah. Ya. Nah ini yang kehilangan di pendidikan kita. Ini salah satu yang kehilangan. Nah rupa-rupanya kalau kita simpulkan sebenarnya pendidikan kita ini mengalami masalah dari sisi mana sih? Yang pertama dari sisi tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya, kalau di Undang-Undang Pendidikan sudah dinyatakan bahwa tujuannya menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, itu kata-katanya begitu. Prakteknya belum begitu. Ya, prakteknya belum begitu. Ya, kita lihat saja agama pelajarannya hanya hanya 1 kali sepekan misalnya gitu ya. Hanya 2 jam sepekan. Apakah cukup? Ya, apakah cukup? Kalau Imam Al-Ghazali para ulama dulu menjelaskan bahwa ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, yang fardu ain ya yang wajib buat kita, yang harus kita pahami semua. Ya, jadi nggak boleh ada ceritanya dulu. Saya ingat waktu saya SMA tuh ada banyak teman-teman yang masih waktu SMA masih belajar baca Quran pada level ikro. Ya, itu nggak boleh terjadi. Ya, kenapa? Itu mereka udah akil balik. Ya, ketika akil balik levelnya sudah tahsin. Ya, sudah lancar bacaannya, udah bagus gitu ya. Nggak boleh sampai masih pada level ikro gitu ya. Ini ada ketidakseimbangan. Kenapa matematikanya udah sampai level integral, ya, fisikanya sudah membahas mekanika kemana-mana, ya, tapi kok kimianya sudah ngerti stoikiometri, tapi kok agamanya sampai masih level ikro, itu nggak bisa dibiarkan. Ya. Apa yang kita pelajari? Ya. Saya pernah membantu pekerjaan rumah ponakan saya nanya, apa sih rukun memandikan jenazah? Ya, nah ini sisi lain lagi. Jadi di satu sisi terlalu sedikit yang dipelajari, di sisi lain ada juga yang terlalu luas. Buat apa anak SD belajar memandikan jenazah? Itu nggak urgent, ya nggak urgent. SD itu belajar rukun Islam, rukun iman itu udah bagus. Ya. Wah masa rukun iman dipelajari sih? Nah tadi kita udah bahas bagaimana memahami sunatullah. Ya, sekarang ini kita lihat banyak orang gagal memahami takdir. Apa itu takdir? Masih ada yang bilang kalau udah takdirnya meninggal aja Ustaz, bukan gara-gara COVID-19. Nah, berarti antum nggak paham takdir. Berarti nggak paham rukun iman yang iman kepada qadar dan qadar. Ya, takdir itu nggak begitu cara memahaminya. Ya benar, kita ini mati sesuai jadwal. Ya, kita ini mati sesuai jadwal. Ya, tapi tugas kita ini bukan memahami jadwalnya. Tugas kita adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Dan lagi pula virus bukan COVID-19 ini nggak cuma suka mati dan hidup kok. Banyak juga yang kena virus tapi hidup. Ya, selamat gitu ya. Sehat udah sakit kemudian berhasil pulih. Tapi ketika pulih ternyata ada kerusakan yang permanen kan. Ya, sekarang banyak ditemukan ternyata yang sembuh sekalipun udah nggak ada virusnya di badannya. Tapi kerusakan di paru-parunya permanen. Ya. Nah, sekarang Allah sudah kasih kita amanah badan ini. Lalu kita perlakukan dia seperti sembarangan saja. Tiba-tiba dia rusak. Padahal kita bisa cegah kerusakan itu. Berarti kita nggak amanah kan sama Allah.
Ya. Jadi jangan beralasan yang penting kita nggak mati. Ya. Itu sama aja kayak kita ngerokok. Ya. Kita ngerokok bisa nggak hidup sampai usia panjang ketika ngerokok? Ya bisa aja. Banyak orang gitu. Ya ngerokok tapi usianya 80 tahun. Usianya sampai 90 tahun juga ada. 100 tahun juga ada. Ya. Tapi kalau kita bisa cegah kerusakan, kenapa enggak? Jangan-jangan kalau dia nggak ngerokok, dia lebih sehat lagi. Ya, kita nggak bilang umur ya. Umurnya mungkin segede juga. Mungkin dia wafatnya tetap aja usia 80 tahun juga. Ya. Tapi dia akan lebih sehat kalau dia nggak ngerokok. Dan kalau dia lebih sehat, dia bisa lebih banyak berbuat baik. Ya, rugi dia. Ya, rugi. Belum lagi uangnya kalau dihitung lah, jelas rugi. Ya, uang yang Anda bisa pakai buat sedekah, Anda bakar tiap hari. Ya, itu salah juga. Jadi ternyata memahami takdir itu urgent kan? Ya, urgent diajarkan kepada anak-anak supaya paham. Ya, rukun iman, rukun Islam saya ingat dulu waktu SD, kelas 1 SD itu cuma satu halaman. Benar-benar satu halaman, benar-benar cuma ngapalin aja rukun Islam, 1, syahadat, 2, sholat, ya, 3, saum di bulan Ramadan, 4, zakat, 5, naik haji bila mampu. Ya, rukun iman, iman kepada Allah dan seterusnya. Ya, cuma satu halaman aja, nggak ada penjelasan. Ya. Yang diperpanjang malah hal-hal yang sebenarnya urusan orang dewasa. Memandikan jenazah itu bukan urusan anak kecil. Ya, orang dewasa aja yang lagian mandikan jenazah itu nggak sulit. Ya, kalau kita nggak tahu, langsung dikasih tahu, diajarin di tempat juga bisa. Ya, ya kan nggak kayak sholat yang harus diem gitu ya, nggak boleh berbicara gitu ya. Memandikan jenazah boleh sambil bicara, nih loh, kerjain yang ini dulu. Jadi sambil diajarin sama marbotnya juga bisa gitu. Marbot masjid biasanya ngerti ya cara memandikan jenazah gitu. Dia misalnya anaknya almarhum mau memandikan orang tuanya gitu ya, sambil dikasih tahu bisa aja. Ya, apa masalahnya? Ya itu nggak urgent sama sekali. Ya, yang urgent adalah rukun iman, rukun Islam. Ya, sekarang banyak yang bertanya lagi, kalau ada Tuhan, kenapa ada wabah? Kenapa ada kemiskinan? Itu tandanya betul-betul rukun iman, rukun Islam ini belum tuntas ya, dalam pemahaman mereka. Nah, kalau belum tuntas, gimana kita mengharap? Kalau iman saja belum tuntas, gimana kita mengharapkan mereka jadi bertakwa? Padahal tujuan pendidikan adalah mencetak manusia beriman dan bertakwa. Ya, masih jauh, ya, jauh panggang dari api gitu, nggak nyampe-nyampe itu, ya. Ya, bagaikan pendudukan bulan lah gitu ya. Orang nggak bisa push up tapi mau jadi mujahid, ya udah susah, nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Orang nggak bisa sholat tapi mau jadi ulul albab, nggak bisa ketemu, nggak bakal sampai. Ya. Nah, dari awal masalahnya adalah tujuan. Tujuan kita ini apa? Kalau tujuan kita ini adalah Allah, ya, maka pendidikan kita sudah rancang seperti itu. Ya. Sekarang kita ingin mencetak siswa yang berakhlak. Misalnya ada yang bilang ke saya gini ya, iya nih orang kalau zaman sekarang bilang gitu ya, ini anak-anak zaman sekarang nih gak ada akhlak gitu ya. Akhlak itu kata kuncinya apa sih? Kalau kata Rasulullah SAW kan innama bu'itsu litamima makarimal akhlak. Ya, aku diutus ya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Liutamim, itmam. Itmam itu artinya sempurna dari awal sampai akhir. Artinya yang namanya akhlak, kata kuncinya adalah konsistensi, istiqomah. Kalau muncul sekali-sekali, itu bukan akhlak. Ya, dia sopan, tapi sopannya kalau lagi di depan mimbar, kalau lagi di atas mimbar. Ya, kalau lagi di atas mimbar, lagi ngomong di ceramah, ya, lagi nulis di makalah, dia sopan. Ya, tapi sehari-harinya enggak. Ya, sehari-harinya enggak. Maka itu bukan akhlak dia. Saya waktu di Purwokerto ya, kalau nggak salah, iya Purwokerto. Ya, saya pernah di Purwokerto, di STAIN Purwokerto itu. Jadi saya membahas masalah Islam liberal, bahaya Islam liberal. Saya jelaskan pemikiran Ulil Absur Abdallah. Ya, tiba-tiba mahasiswanya yang bertanya, baru bulan lalu Ulil datang ke sini. Kami lihat omongannya baik-baik semua. Ya, saya bilang, ya kalau baik-baik di atas mimbar semua orang juga bisa. Aktor pun bisa kelihatan baik kalau ada skripnya, ya itu pun bisa, semua bisa. Masalahnya adalah kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang bilang saya nggak ilmiah karena saya mengumpulkan tweet-tweetnya orang Jil yang lain dari akhlak yang baik gitu. Ya, akhlaknya nggak bagus gitu di Twitter ternyata gitu ya.
Kata orang ini nggak ilmiah, harusnya Anda merujuk pada makalah mereka. Saya bilang Anda yang nggak ilmiah dalam memahami akhlak. Akhlak itu terlihat dalam keseharian, bukan dalam makalah. Kalau makalah jelas, dia tulis yang baik-baik. Mana ada orang bikin makalah, ada isi kata-kata kasarnya, nggak ada lah. Ya, nggak ada. Ya, orang barat yang kelakuannya rusak sekalipun, gitu ya, misalnya orangnya rusak gitu ya, tapi kalau ketika nulis makalah ya pasti baik-baik lah. Ya. Nah justru kita bicara akhlak harus lihat keseharian, ya konsistensi. Nah, kalau kita ingin mencetak generasi muda yang konsisten, maka kurikulumnya harus konsisten, para pengajarnya pun, pendidiknya harus konsisten. Nah, jangan sampai kita jumpai lagi, misalnya kita ingin mencetak siswa yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalimatnya cakep banget. Tapi pelajaran agama, ya pelajaran agama gurunya baik, gitu ya. Giliran guru fisika, gurunya killer. Gurunya killer, maki-maki, kasar kata-katanya. Itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena siswa akan melihat, ya, oh ternyata tidak ada konsistensi dalam pendidikan di sekolah saya. Ya, harus konsisten. Ya, kok nggak bisa kita beralasan, oh kan saya cuma guru fisika. Ya, ya Anda guru fisika, tapi Anda seorang guru. Ya, nah, makanya dari tadi saya merujuk pada ayat tentang ulul albab tadi, ya, bahwa agama dengan sains itu nggak dipisahkan. Ya, orang yang baik itu begitu. Orang yang baik itu belajar sains, bertambah imannya. Ya, kalau bertambah imannya, kira-kira akhlaknya tambah bagus apa enggak? Ya. Kan dasar dari akhlak itu iman juga. Apa buktinya itu? Hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, berkata baik atau diam. Ya. Berkata baiklah atau diam. Atau diam sekalian. Ya. Jadi kalau ngaku beriman pada Allah di hari akhir, maka akhlaknya baik. Kalau akhlaknya masih rusak, jangan bilang iman saya kuat, iman saya udah kokoh, iman saya udah benar. Enggak, belum benar. Ya, belum benar. Pasti ada yang salah. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat masalah-masalah lain. Ada masalah pada guru, ada masalah pada kurikulum. Ya. Masalah pada guru itu bukan hanya gurunya yang salah, tapi juga pada sikap kita terhadap guru. Ya. Saya sangat protes ketika banyak sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah bernuansa Islam, yang menyebut guru sebagai fasilitator. Ya, saya sangat protes. Guru bukan fasilitator, guru adalah guru. Ya, guru itu sudah menunjukkan martabatnya. Ya, dia bukan fasilitator. Betul bahwa guru harus bisa bersikap seperti teman bagi anak-anak, tapi guru bukan teman. Ya, guru itu posisinya tinggi. Ya, sesuatu yang harus dihormati. Jangan seperti teman sepantaran. Kita boleh bercanda sama guru, ya, sama seperti kita bercanda sama orang tua, tapi guru adalah guru, ya, bukan teman. Ya, canda kita kepada guru nggak sama seperti canda kita kepada teman. Jangan dorong anak-anak tuh tidak menghormati gurunya. Ya. Dan orang tua pun harus menganggap guru sebagai partner dia. Ya. Jangan ketika anaknya nggak bisa belajar di sekolah, bandel gitu ya, ditegur sama gurunya, gurunya dimarahin sama orang tuanya. Kan sekarang sering terjadi kayak begitu ya. Ya, sekarang orang tuanya datang ke sekolah ngomel-ngomelin gurunya, bahkan terakhir ada kasus dikeroyok gurunya, masya Allah, subhanallah gitu ya. Kok bisa ada orang tua ngeroyok guru, lalu dia berharap anak itu bisa benar dididik dengan guru itu, padahal anaknya udah lihat gurunya digebukin. Kira-kira masih ada respect nggak tersisa dalam hatinya? Kalau nggak ada respect, kira-kira bisa nggak dia belajar dari beliau? Nggak bisa. Ya, adab itu harus dipelihara. Ya. Jadi masalah pada guru ini macam-macam. Ya. Bukan hanya pada gurunya yang salah, tapi pada sikap kita terhadap guru juga salah. Ya. Nah, sekarang yang pernah saya kritisi juga, sekarang kita lihat guru-guru yang lain, bukan hanya guru sekolah, ya, guru TPQ misalnya. Ya. Sekarang kan kita nggak pergi ke masjid, pasti anak-anak juga nggak ke TPQ. Ya. Kira-kira guru-guru TPQ ini gimana penghidupan mereka sekarang? Ya. Dulu aja gaji mereka kecil, sekarang tambah susah. Ya. Nah sekarang kondisinya gimana? Ada orang yang berkata ya biarin, ya gimana lagi, katanya kan nggak mungkin kita kasih gaji buta gitu ya. Guru bukan melihat guru nggak boleh begitu. Ya. Kita berharap anak kita sekolah di TPQ, kita berharap dia Qurannya jadi tahsin, jadi hafal Quran, jadi hafiz Quran gitu ya. Dan kita bayar sejumlah uang itu dikelola lalu dikasih sebagai gaji kepada
guru TPQ. Tapi gaji yang dikasih dari lembaga itu, dari yayasan gitu misalnya gitu ya, itu bulan depan juga habis, nggak tersisa, ya mungkin nggak cukup, ya jangan. Ya. Sementara ilmu yang dikasih oleh guru TPQ itu nempel di kepala anak kita sampai dia dewasa. Ya, fair nggak? Ya, fair nggak kalau kayak gitu caranya? Ya, kita merasa kita sudah menjalankan tugas dengan baik apa enggak kalau kayak gitu? Ya. Ya, jadi banyak persoalan pendidikan pada dasarnya ujung-ujungnya cuma satu, ujung-ujungnya adalah tujuan pendidiknya apa. Ya, tujuannya apa? Kalau tujuannya bukan karena Allah, maka nggak akan sampai, nggak akan jadi benar. Ya, nggak akan jadi benar. Kita nih ingin mencetak manusia yang baik, ya manusia yang baik, ya bukan insinyur yang baik, bukan dokter yang baik, ya bukan sarjana ini yang baik itu yang baik. Gitu ya. Kenapa? Karena ya apalagi sekarang ya, sekarang ini kan zamannya disruption ya. Ya, pola hidup bisa berubah kapan saja. Ya, pola hidup bisa berubah kapan saja. Banyak profesi yang sekarang udah hilang. Ya, profesi yang sekarang udah atau jatuh lah, drop gitu ya. Nggak, karena perubahan dalam hidup kita ini luar biasa besar. Ya, kalau kita latih anak kita untuk suatu profesi tertentu, tiba-tiba profesi itu hilang. Terus gimana? Dia harus beradaptasi. Ya, karena itu salah kalau kita mengatur pendidikan berdasarkan industri. Itu keliru betul. Kenapa? Industri bisa berubah. Ya, belum tentu orang yang lulus di jurusan ini akan bekerja di jurusan di bidang itu juga. Saya contohnya, saya contohnya sendiri. Ya, saya sarjana teknik S1 gitu ya. Apa jadinya kalau ketika saya bekerja di bidang yang lain? Ya, nah kita harus menciptakan manusia yang baik. Kenapa? Karena manusia yang baik bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Ya, kondisi berubah, dia bisa beradaptasi. Walaupun dia gelarnya dalam bidang ini, bidang itu, dia bisa. Kalau harus gitu ya, kalau harus dia bisa beradaptasi dengan kondisi. Ya. Tapi kalau dia nggak bisa, kalau dia bukan orang baik, maka dia nggak bisa beradaptasi. Dia akan depresi. Kalau dia nggak ngerti agama, dia akan depresi juga, akan stres, tidak bisa memahami hidup, ya, ya. Atau dia sukses tapi jadi jahat, ya orang jahat yang sukses lebih bahaya lagi. Ya, bahaya lagi karena dia bisa bikin kejahatan yang levelnya lebih tinggi. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Tujuan pendidikan itu bukan supaya anak jadi kaya. Ya, saya sudah sering menyampaikan bahwa saya sangat mengkritisi statement orang yang mengatakan setiap muslim harus kaya. Sangat mengkritisi. Kenapa? Karena kekayaan itu ujian. Belum tentu semua lulus. Ya, belum tentu semua lulus. Belum tentu semua bisa jadi orang kaya. Kalau orang yang nggak pantas jadi kaya dibikin kaya, bahaya. Ya. Banyak orang kasih contoh orang kaya yang soleh kayak Utsman bin Affan, iya bagus itu, ya. Tapi kalau akhirnya malah jadi seperti Korun gimana? Korun itu tadinya nggak kayak amat, ya. Tiba-tiba didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, rezekinya lancar, begitu kaya, ternyata jadi anak buahnya Firaun, jadi penyandang dananya Firaun. Ya. Kan ngeri sekali. Padahal dia sepupunya Nabi Musa, kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel, dia lihat kejahatan Firaun kepada anak-anak Bani Israel. Ya. Tapi itu nggak ngaruh pada dirinya, ya. Karena udah terbutakan oleh harta dan sebagainya, oleh materialisme dan sebagainya. Nah, tujuan pendidikan harus kita dudukan kembali. Kalau tujuannya karena Allah, karena ilmu ini dituntut karena Allah, maka segala-galanya berubah. Maka pendidikan itu jadi hal yang suci. Pendidikan itu jadi hal yang suci. Kita mendekati sekolah itu dengan perasaan takzim yang lain. Belajar itu memiliki martabat yang lain. Ya, belajar tuh nggak mesti sekolah juga. Ya, nggak harus sekolah, nggak harus kampus. Bisa jadi kursus, bisa jadi kajian. Bisa jadi kajian seperti ini. Ya, saya pernah mengkritisi betul, saya pernah ngisi kajian nih teman-teman yang LDK nih ya. Tolong jadikan masukan ya. Saya nggak akan sebut nama LDK-nya lah gitu ya. Saya pernah ngisi kajian di sebuah kampus, diundang oleh sebuah lembaga dakwah kampus. Dan saya heran ketika melihat yang datang ya, ternyata banyak yang datang kayak berangkat dari kos-kosan baru bangun tidur siang. Ya, pakai celana training, pakai baju kaos oblong. Dan lebih kaget lagi saya ketika salah satu di antara mereka yang pakai celana training dan pakai kaos oblong ternyata adalah moderator. Bagaimana jadi moderator kajian ya dengan pakaian seperti itu? Ini bukan masalah etika atau estetika saja, ya. Bukan masalah jadi moderator pakaiannya harus agak bagus lah, bukan masalah itu doang.
Masalahnya adalah Anda mendekati kajian ilmiah dengan adab yang salah. Seolah-olah Anda merendahkan forum ini. Kalau Anda menganggap forum ini rendah, Anda nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita merasa ini forum penting, kita akan melotot, kita akan catat, semua titik komanya pun kita akan kita ingat gitu. Ya, ini narasumber ngomong apa, titik komanya itu masuk semua. Karena fokus kita. Tapi kalau kita anggap, ini apaan sih gitu ya. Ini di mana-mana juga ada kajian kayak begini, kita sambil buka HP, kita sambil WA-WA-an, kita sambil, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi jangan heran kalau ikut 100 kajian tapi nggak ada efeknya. Ya. Kalau kayak gitu cara kita mendekatinya. Ya, sekali lagi kalau ilmu ini suci, ilmu ini tujuan untuk Allah, maka pendidikan itu jadi sesuatu yang suci. Maka para pendidik juga menjadi sangat terhormat. Maka kita menghormati sumber ilmu. Ya, kenapa? Karena dia mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Maka kurikulum pun harus disusun dengan baik. Ya. Nggak bisa sepotong-sepotong. Oh, sekarang belajar fisika, bukan belajar etika. Loh, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Karena kalau kita, sekali lagi, kalau kita beradab dengan benar, kalau kita menghormati ilmu itu, maka kita akan lebih fokus dalam belajar. Ini bicara teknisnya aja. Ya. Kalau kita menganggap ini penting, pasti kita dengerin. Tapi kalau kita anggap ini main-main doang, ya udah, ya nggak bakal masuk di otak. Ya mungkin itu dari saya. Saya cuman dulu, kalau saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materi pada sore hari ini. Masya Allah ya, dapat tamparan banyak banget nih kita ya. Wah. Ya Ustadz, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah nih sudah ada beberapa yang bertanya. Tapi saya akan izinkan dulu untuk yang bertanya melalui suara ya. Ya. Silakan kepada Mbak Septi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kemarin itu kan ada kasus tuh yang hari setelah Paskah itu kan anak-anak sekolah negeri disuruh belajar di TVRI ya. Terus iya. Tiba-tiba belajar, terus muncullah puisinya si Ulul ini yang itu di grup saya rame banget, dan rata-rata tuh sekolahnya di sekolah negeri. Kita ini sebagai muslim harusnya menyikapi kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan yang menurut saya akhirnya kurang bagus juga sih. Itu gimana ya Ustadz? Terus yang kedua, menurut Ustadz perlu nggak sih pendidikan itu ada ujian nasionalnya? Itu aja sih Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Septi. Sekarang kita silakan teman-teman yang mau bertanya melalui suara juga boleh. Ini saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Hesti. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Oh iya. Anak saya kelas 2 SD, sekolah di SD Islam, tapi saya perhatikan semakin mahal SPP sekolah itu, suka semakin hedon kegiatan yang diselenggarakan. Tapi kalau di sekolah yang SPP-nya agak murah, pergaulan teman-teman sekelasnya kurang baik. Itu suka bikin kami bingung mau dimasukkan kemana anak sekolah gitu. Bagaimana baiknya kami posisikan pemikiran kami terhadap keadaan ini? Ustaz, silakan. Ya, silakan dijawab Ustaz. Yang dua tadi ya? Iya, yang kedua. Ya, dari Mbak Hesti. Dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, sebelum saya jawab, saya ingin cerita dulu ya bahwa itu contoh bagaimana terpisahnya antara agama dengan logika, dipisahkannya, sehingga anak-anak santri yang ngerti banget agama ternyata logikanya nggak beres gitu. Ya, saya bilang nggak beres gitu. Kenapa? Saya berani berbantah-bantahan soal ini. Ada yang nanya ke saya gini, emang kenapa sih kita nggak boleh mengapresiasi Paskah dan segala macam? Saya bilang Paskah itu keyakinan mereka, keyakinan orang Nasrani. Ya kan itu baik kata dia gitu, toleran. Ya, toleran itu kita membiarkan mereka beribadah, bukan berpartisipasi. Memang kenapa kalau partisipasi? Masalahnya begini.
Ya, ini mirip juga sama kayak debat kita boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena 25 Desember itu adalah milad Nabi Isa alaihissalam. Ya, Maulid Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jawaban saya begini, kalaupun betul 25 Desember adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kenapa Anda mengucapkan selamat kepada orang yang merusak agamanya? Ya, kita kan meyakini bahwa penerus Nabi Isa alaihissalam itu kita. Penerus ajaran Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah SAW, dan kita adalah umat Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW juga dulu pernah berkata, saya lebih berhak atas Musa daripada kalian, daripada orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena beliaulah penerus Nabi Musa alaihissalam. Lebih pantas beliau. Jadi yang lebih pantas menghormati Nabi Isa alaihissalam itu kita. Nah, kenapa kita mengucapkan selamat ke mereka? Anda yakin nggak bahwa agama mereka itu salah? Ya, bahwa mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau nggak yakin nih, nggak beres agamanya nih. Ini berarti pesantrennya nggak beres nih. Ya, kok bisa santri nggak paham masalah kayak begini? Ya, kok bisa nggak paham? Nah, kalau Anda sudah paham bahwa agama mereka adalah penyimpangan dari Nabi Isa alaihissalam, kita toleran dalam arti membiarkan, ya, tidak menyakiti. Kita kasih kesempatan mereka beribadah sambil kita dakwahi. Bukan malah kita selebrasi, malah kita berpartisipasi, ya, malah kita bikinin puisi supaya mereka makin beriman sama Paskahnya, supaya mereka makin beriman pada Natalnya. Oh, itu keliru sekali. Ya, ini contoh bagaimana orang belajar agama tapi logikanya nggak jalan. Ya, nah itu repotnya, gitu ya. Nah itu repotnya. Jadi ketidakseimbangan yang terjadi, gitu ya. Nah sebenarnya pertanyaan pertama, ya, sama yang kedua dari Bu Hesti, kemudian termasuk juga dari Pak Kautsar Nur Falak ini ya. Ini sebenarnya ada satu aspek yang sama nih jawabannya nih, jawaban dari saya ya. Jawaban dari saya adalah sekarang ini fungsi keluarga menjadi yang paling penting. Ya, sekarang ini justru sangat urgent buat kita tuh untuk kembali kepada tuntunan agama yang sejati. Agama ini menyatakan pendidikan itu adalah urusan keluarga, ya, urusan keluarga, bukan sekolah. Sekolah itu alat bantu. Ya. Maksud saya bukan berarti anak nggak usah sekolah, ya, nggak gitu. Oh harus homeschooling Ustaz, nggak harus homeschooling, walaupun boleh-boleh aja, ya kalau bisa boleh, gitu ya. Tapi nggak harus. Gitu ya. Maksud saya adalah begini, orang tua tuh harus lebih dipercaya anak dibanding yang lain. Jangan sampai anak kita direbut orang. Jangan sampai anak kita direbut sama guru. Ya, I'm sorry to say, gitu ya. Saya sangat setuju bahwa saya masih sangat setuju dengan kalimat zaman dulu ya, kalau waktu saya masih kecil kita sering menyebut guru adalah orang tua di sekolah, sangat setuju. Ya, tapi kalau kondisinya kayak begini, jangan sampai anak kita memilih gurunya. Ya, anak kita harus berpihak pada kita. Harus berpihak pada kita, bukan pada menteri, bukan pada guru, bukan pada profesor, doktor, dosen, bukan pada penyuluh. Nah, nanti kalau nanti jangan kaget kalau di sekolah tiba-tiba datang penyuluh lalu ngajarin bagaimana pendidikan seks yang benar, ya tiba-tiba diajarin yang ngaco-ngaco gitu ya. Kita nggak bisa menghindar kalau udah masuk dalam kurikulum, ya kita nggak bisa menghindar. Ya. Tapi ini bukan maksudnya yang bikin pesimis. Justru saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang tua selalu menang langkah. Orang tua selalu menang langkah. Sebenarnya kita nih lebih dipercaya kok daripada guru anak-anak kita. Lebih dipercaya daripada yang lain. Ya. Yang harus diwaspadai sekarang adalah jangan sampai kepercayaan anak pada kita rusak. Itu yang bahaya. Karena begitu rusak, dia akan percaya sama yang lain. Jangankan sama guru, sama orang asing dikenal di Facebook aja anak bisa percaya sekarang. Ya kan banyak terjadi kejahatan-kejahatan ya. Tiba-tiba anak perempuan dibawa lari sama orang lain, kenalan di Facebook. Baru ketemu sehari udah mau diajak jalan-jalan kemana-mana. Itu masalahnya. Ya. Jadi kita fokus jangan sampai kita merusak kepercayaan anak. Ya. Selama anak masih percaya sama kita, dia pasti akan berpihak sama kita. Walaupun dia nakal, dia masih berpihak sama kita. Walaupun nanti di sekolah diajarin sholat ritual nggak penting, yang penting sholat sosial. Siapa tahu guru agamanya liberal gitu ya. Dia ngajarin gitu, nggak penting sholat nungging ruku dan sujud, nggak penting. Lebih penting lagi adalah kita jadi orang baik pada sesama gitu ya. Tapi kalau dia lihat bapaknya masih sholat terus, dia akan tahu, guru tahu apa sih? Ya. Sekarang ini mau nggak mau, keluarga kita harus jadi benteng yang paling kuat. Ya. Sehingga kalau ada kondisi yang nggak beres di sekolah, kita jadi bentengnya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena terus terang saya nggak bisa memberikan solusi seperti apa, di mana sekolah yang paling ideal.
Saya nggak bisa ngasih jawaban. Ya, homeschooling ada keunggulannya. Ya, sekolah Islam terpadu ada keunggulannya. Ya, di balik segala keunggulannya ada kekurangannya juga. Ya, di balik kekurangan secara prinsipil bisa jadi kekurangan dalam segi praktek. Ya, jadi secara konsep dia benar, tapi di prakteknya ternyata ada masalah. Ya. Ini kayak yang dibahas sama Bu Hesti, ini kan masalah pada praktek. Ya. Harusnya kan di sekolah Islam nih. Sekolah Islam. Tapi SPP-nya mahal, dimahalin, malah jadi head-on. Sekolah Islam kok head-on? Itu udah gak beres, itu udah salah banget itu ya. Ya. Kemudian yang SPP-nya murah, pergaulannya kurang baik. Lah, buat apa sekolah Islam kalau gitu? Ya, ini kan masalah pada praktek. Ya, mungkin konsep dia bagus, dia punya konsep bagus, tapi dia gagal mempraktekannya. Nah, karena kondisi kayak begitu, maka saya katakan benteng kita ini keluarga. Mau nggak mau keluarga harus menjaga betul anak-anaknya. Kita nggak bisa lepas tangan lagi sekarang. Ya, nggak bisa lepas tangan. Ya. Apapun yang terjadi, anak-anak kita tuh adalah anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Jangan sampai dia lebih berpihak pada yang lain. Ya. Nah, yang harus dijaga adalah kepercayaan mereka. Kalau mereka udah nggak percaya, mereka nggak mau dengerin kita lagi. Nah, itu yang repot. Ya. Maka orang lain akan dianggap lebih benar. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, kalau mau tanya pendidikan yang sekolah yang paling bagus di mana, agak sulit. Ya, agak sulit. Kenapa? Karena kerusakan kita ini levelnya peradaban. Umat Islam ini punya lagi menghadapi kerusakan peradaban. Namanya peradaban itu ya segala lini. Ya segala lini. Jadi sama aja kayak teman-teman kalau nanya ke saya, bank mana sih yang paling syariah? Pusing juga saya yang jawabnya gitu ya. Kenapa? Ya gimana mau bank 100% syariah, bank sentralnya saja masih konvensional kok. Ya gimana dong, ya. Tapi kan kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang, ya. Ya karena kalau nggak begitu ya nggak maju-maju. Ya, mau nggak mau begitu. Ya. Lanjut. Tadi sekalian udah kejawab sebenarnya ya dari Pak Kautsar Nurfalak ya. Iya. Jadi ya benar nih kadang-kadang kurikulum terlalu brutal gitu ya, sehingga anak jadi malas dan tidak menghargai proses lagi, dia harganya nilai gitu ya. Nah disitulah orang tua terpaksa harus intervensi. Ya, intervensi kalau memang anak tuh diplot untuk ikut olimpiade misalnya. Lalu kita merasa ini terlalu berat bebannya, ya udah nggak usah, ya kasih pemahaman bahwa dia kita ini nggak mesti dicatat sebagai peserta olimpiade kok, ya kita ini harus dicatat jadi orang soleh, ya. Nah, tapi sekali lagi kedekatan tuh harus dipupuk dari sekarang, ya jangan sampai ketika jadi masalah baru kita memupuk kedekatan yang repot, ya. Ya, selanjutnya dari Aldus M. Firdaus. Referensi buku tentang pendidikan ideal dalam Islam atau soal kritik pendidikan di Indonesia, apa Ustadz? Rekomendasi dari Ustadz. Buka aja insist.id, insist.id, lalu lihat buku-buku yang ada di situ. Ya, ada beberapa buku yang ditulis sama Ustadz Adian Nusaini, sama Ustadz Ardiansyah, ya. Itu juga temanya pendidikan, ya. Ya semuanya membahas masalah pendidikan dan itu bagus, gitu ya. Itu bagus. Itu bisa direkomendasikan lah. Ya. Selanjutnya ini ada private dari Yulia. Insistnya pakai S ya. Nih. Ya. Insist. Nih, saya ketik nih kalau enggak nih. No. Soalnya kalau insist geng sebelah ya, Sat. Nggak pakai S. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Yulia Novarina. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita mendidik siswa kita yang memang kehidupannya keras, berbicara dan tingkah lakunya kurang baik? Kita ingin mendidik dengan memberikan contoh cara berperilaku yang sopan dan terpuji, namun guru lain di sekolah malah berkomentar, ngapain bersikap lembut dan terpuji ke mereka? Mereka itu akan mengerti kalau kita keras ke mereka. Saya jadi serba salah, Ustadz. Bagaimana cara menyikapinya? Ya itu ya masalahnya ya. Ya lagi-lagi banyak guru yang tidak paham juga, ya tidak paham tujuan mereka gitu ya. Ya ini ada anak yang terbiasa dengan sikap keras, lalu kita anggap dia nggak akan ngerti, ya nggak akan ngerti dengan nggak akan bisa jadi lembut. Saya selalu kasih contoh nih.
Saya selalu tadi pagi saya juga ngisi kajian online, saya bertanya ya ke para pesertanya, ya. Ini pertanyaan yang sering saya ajukan juga, siapa Khulafaur Rasyidin yang paling keras? Rata-rata menjawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Khulafaur Rasyidin yang paling lembut? Biasanya menjawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal kalau saya lihat, yang benar adalah sebaliknya. Ya, justru yang paling lembut tuh Umar. Ya, Umar tuh begitu lembutnya sampai-sampai beliau tuh malam-malam keliling-keliling kota Madinah mencari-cari melihat keadaan umatnya. Ya, ada yang kelaparan apa enggak gitu ya. Abu Bakar saking tegasnya, begitu ada kaum yang ada beberapa kampung yang bilang kami nggak mau bayar zakat, langsung perang. Ya, perangnya namanya perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad. Ya. Nah, kok bisa begitu sih? Ya, ternyata mereka belajar dengan caranya sendiri. Ya, Abu Bakar itu jadi keras justru karena kelembutan perasaannya. Ya. Abu Bakar itu bilang, saya nggak tega kalau ada aturan yang dibuat di zaman Rasulullah SAW, lalu aturan itu harus hancur di zaman saya. Ya. Itu kan kelembutan perasaan, dia tuh punya perasaan, saya nanti kalau ketemu Rasulullah mesti ngomong apa gitu. Ya, nggak bisa jadi kayak begini, nggak bisa ada orang bayar zakat tiba-tiba sekarang bilang nggak mau, nggak bisa. Maka beliau jadi tegas. Umar bin Khattab sebaliknya, saking kerasnya dia jadi lembut. Kenapa? Karena kekerasan itu diperhatikan pada dirinya sendiri. Saya khawatir kalau ada unta lepas dari majikannya, lalu dia matinya di wilayah saya. Saya takut nanti diminta pertanggungjawaban soal itu. Kalau kita berpikir logikanya mana ada khalifah diminta pertanggungjawaban soal unta lepas kayak begitu. Tapi itulah kerasnya Umar. Ya. Nah, poin pertama saya katakan bahwa nggak ada ceritanya orang keras nggak bisa diubah jadi lembut. Bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Di antara para sahabat Rasulullah SAW juga banyak yang keras. Umar termasuk yang keras perangainya. Abu Dzar Al-Ghifari juga keras sekali. Bahkan Bani Ghifar itu kabilah beliau itu kabilah yang keras. Tapi kan bisa berubah juga. Ya. Karena kita nggak boleh putus asa. Dan kita juga harus tahu bahwa yang benar itu adalah yang lembut, bukan yang keras. Ya, lembut bukan berarti lembek. Ya. Beda, lembek sama lembut beda. Ya, tapi dia harus dilembutkan. Nah, gimana caranya kita mendidik dia supaya jadi lembut? Ya, banyak caranya. Kita cari pintu hatinya. Bisa jadi kita kasih cerita-cerita tentang orang-orang yang tadinya keras menjadi lembut. Ya, kita kasih cerita-cerita menunjukkan indahnya kelembutan. Ya, bisa kayak begitu. Ya, bisa kita ajak bicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berubah. Ya, atau kita juga bisa bikin aturan yang agak keras sama dia. Keras apa? Kerasnya bahwa saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau dia bicara keras, langsung kita berhenti. Kita nggak anggap itu sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi. Ya. Kita harus tunjukkan sikap. Ya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Ya, bapak atau ibu nggak bisa terima. Nah, kalau kita sebagai guru gitu ya, bapak atau ibu nggak terima. Ya. Saya bicara baik-baik, kamu juga harus belajar bicara baik-baik. Ya. Jadi tegas tuh nggak mesti kasar. Nggak mesti kasar. Saya pernah jadi dosen juga. Saya pernah jadi dosen, dan waktu itu mahasiswa saya satu kelas cuma sedikit, berapa? 12 orang paling. Ya, 12 orang. Tiba-tiba ada satu yang nonton video di kelas, nonton pakai laptopnya gitu ya. Dikira saya nggak tahu. Ya, saya bilang begini, kamu kamu keluar dari kelas sekarang dan kamu dihitung nggak masuk satu kali kuliah, ya, atau kamu tetap di kelas tapi saya nggak lulusin. Gitu aja. Saya nggak pakai marah-marah, saya bilang. Saya nggak pakai marah-marah. Saya nggak level saya bukan ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya. Sekarang kamu pilih, kamu kehilangan satu kuliah, satu hari kuliah, atau kamu kehilangan satu mata kuliah. Ya, pilih aja. Pintunya ada di sebelah sana. Silakan keluar, nggak usah minta izin. Ya. Akhirnya setelah itu dia tahu cara bersikap. Dia tahu saya tidak kasar, tapi saya nggak main-main. Ya. Nah, kita harus kasih lihat seperti itu. Ya, kita kasih lihat bahwa bisa loh ada cara lain untuk mengekspresikan ketegasan. Kalau kamu bersikap keras untuk kelihatan tegas, saya kasih lihat ada cara lain untuk tegas. Ya, ada cara lain. Nggak mesti kasar, ya, tapi bisa tegas. Ya. Kita harus cari pintu hatinya gimana. Ya. Kadang-kadang orang keras itu, ya, ketika diajak untuk berkontemplasi, ternyata dia bisa keras juga pada dirinya. Ya, akhirnya jadi kayak Umar bin Khattab deh. Ya, yang tadinya kerasnya sama orang lain, akhirnya jadi keras sama diri sendiri, akhirnya jadi lembut sama orang lain. Ya, Masya Allah. Yep.
Terima kasih Ustadz. Nih sekarang selanjutnya dari Ibu Jaufi Kumala. Aduh. Tapi beliau sedang buka puasa. Karena lagi di Makassar. Karena di Makassar posisinya. Udah masuk Ya, buka puasa ya? iya. Bagaimana tuntunan bergaul dengan orang yang non-muslim dan ateis, terutama yang punya kecenderungan untuk men-challenge dan ngebully? Apakah kalau cari aman, ya udah aja nggak usah gaul dengan mereka, atau nggak apa-apa, keep in touch, bahkan kita punya kesempatan untuk menunjukkan sisi baik sebagai muslim, selama tidak saling senggol soal akidah? Ya, jawabannya adalah seperti yang dalam hadis Rasulullah SAW tentang kemungkaran. Kalau lihat kemungkaran, cegah dengan tangan, kalau nggak bisa, cegah dengan lisan, kalau nggak bisa, tolak dengan hati. Maka pertanyaan pertamanya adalah, kita udah sampai level mana? Bisa nggak ngelawan mereka? Kalau nggak bisa, ya udah berpaling. Berpaling aja, nggak usah ketemu, ya, nggak usah ketemu. Pokoknya kalau kita sekampus gitu ya, selesai kuliah pulang, udah nggak usah ketemu dia lagi, main tempat lain aja. Ya. Tapi kalau kita sanggup, maka berdosa kalau kita diam. Ya, kalau kita sanggup lalu kita diam, dosa kita. Ya, Anda harus berbuat sesuatu. Ya, kalau kita punya tangan, kita punya mulut, kita bisa berbuat, kita punya argumen, lalu kita nggak berbuat apa-apa, bahaya. Ya, bahaya kalau kita nggak berbuat apa-apa. Kita harus berbuat sesuatu, harus ngomong. Ya, mereka suka men-challenge, ngebully, ya bully balik aja. Bully balik. Saya kasih contoh ya. Dulu tuh siapa yang terkenal? Haji Agus Salim ya, Haji Agus Salim ya. Dulu waktu Cokro Aminoto naik ke atas panggung, ada orang PKI teriak, siapa yang punya kumis? Kucing. Giliran Agus Salim naik ke atas panggung, siapa yang berjenggot? Kambing. Lalu Agus Salim ketika di atas panggung, di atas podium, dia mengatakan, siapa yang nggak punya kumis, nggak punya jenggot? Diam semua. Jawabannya anjing. Kita harus bisa, ya, harus bisa. Orang Islam tuh nggak boleh didiam, nggak boleh dihina. Ya, kita harus punya giroh. Ya, kita harus punya giroh. Dulu Abu Bakar juga begitu. Dulu Abu Bakar ketika membeli Bilal itu kan budaknya Umayyah bin Khalaf, disiksa. Ya, dia beli tunai gitu ya. Setelah dibayar, ketika lagi membawa Bilal itu pergi gitu ya, diteriakin sama Umayyah, kata Umayyah, Abu Bakar, kamu bodoh. Kenapa budak murah gitu mau aja dibayar harga segitu? Coba kamu nawar, saya kasih setengah harga. Apa kata Abu Bakar? Kamu yang bodoh, ini budak mahal. Kalau kamu kasih harga 2 kali lipat, saya bayar juga. Ya. Nah, kita ini nggak boleh dihina-hina kayak begitu. Ya. Misalnya ada orang nih, ini yang sering saya bilang juga, kalau kita ngajak sholat, terus tiba-tiba ada orang bilang, sok suci loh. Ya jawab aja, ya daripada sok najis gitu ya. Ya, sok beriman loh, ya daripada sok kafir. Ya. Jawab aja. Kita nggak boleh kita biarkan kita dihina terus. Ya. Kalau nggak sanggup, mundur, berpaling aja, berpaling, hindarkan negativity. Tapi ini nggak berlaku buat semua orang. Kalau sanggup, hadapi, bela agama kita. Kalau udah sanggup tapi nggak ngapa-ngapain, dosa. Ya, dosa. Kalau nggak sanggup tapi maksain, itu juga salah. Kenapa? Nanti argumen kita culun. Yang ada yang kelihatan culun bukan kita. Tiba-tiba agama kita dianggap jelek. Nah, lihat tuh, orang Islam kayak begitu. Ya, jangan sampai begitu. Kalau sanggup, hadapi. Kalau enggak, hindari aja. Ya, itu tergantung kita aja, tergantung kemampuan kita. Baik, Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya kita agak percepat ya, Ustaz. Dari Pak Kuarta Nahid. Ustadz, menurut hemat Ustadz, apakah ada di negara muslim selain Indonesia yang konsep pendidikannya ideal dalam membangun adab dan keilmuannya, dalam arti tidak ada dikotomi ilmu agama dan tidak sekuler seperti yang ada di negeri kita? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, seperti singkat jawabannya kan ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini masalah peradaban. Jadi betul-betul merata dalam tengah peradaban kita. Ya, menurut saya belum melihat ada negara yang pendidikannya ideal kayak gitu, belum ada. Ya. Dulu guru-guru kita pernah mengusahakannya, ya, guru-guru kita pernah mengusahakannya di Malaysia, pendidikan istak, ya, tapi ternyata belum berhasil. Ya. Akhirnya direbut kembali lah istaknya itu ya, dari tangan pendirinya, dari Profesor Nakib Alatas. Ya. Maka sekarang mulai ada ikhtiar lagi, di tempat yang lain, yaitu di cases UTM. Ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin sudah dimulai dengan INSIS, ya, dengan INSIS dan jaringannya, ya. Tapi INSIS sayangnya belum bisa masuk kepada wilayah pendidikan formal, belum bisa. Ya, kita
Insis masih berusaha membangun kampus dan belum sampai sekarang izinnya belum keluar, gitu ya. Jadi ini masalah peradaban. Tapi bukan berarti jalan buntu ya, jalan buntu karena seperti saya bilang tadi, kalau jalan formal nggak bisa, yang non formal bisa-bisa aja. Ya jalan non formal bisa-bisa aja. Ya. Sama seperti bank syariah. Siapa sih yang bisa bikin bank syariah? Pasti yang pernah kerja di bank konvensional. Ya, jadi karena kita pernah belajar di sekolah yang biasa, bukan berarti kita nggak bisa bikin sekolah yang islami, yang lebih islami ya gitu ya. Mungkin belum islami tapi lebih islami, bisa-bisa aja. Ya, kenapa? Karena nggak semua dari bank konvensional salah juga. Yang salah kan ribanya. Yang salah ribanya. Tapi kalau manajemen teknologinya, manajemen pegawainya itu nggak salah. Ya, jadi yang pernah magang di sana, itulah yang bisa bikin bank syariah. Nah, sekarang siapa yang bisa bikin sekolah? Pasti bukan orang yang dari nol saja. Pasti dari orang yang pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ya, dia bisa paham apa kebutuhannya, kekurangannya dan seterusnya. Ya. Sorry tadi kebaca ke bawah, ada satu pertanyaan dari Bu Septi yang agak ketinggalan ya. Perlu nggak ujian nasional gitu ya? Sebenarnya masalahnya tuh adalah pelajar siswa itu seolah-olah jadi kayak industri yang dicetak massal gitu. Ya, industri cetak massal itu kayak begitu. Kita beranggapan seolah-olah manusia tuh bisa disamakan. Ya, bisa disamakan semuanya. Pokoknya matematikanya harus kayak gini semua. Pokoknya fisikanya harus kayak gini semua. Bahasanya harus kayak IPS-nya kayak gini semua. Baru lulus, ya. Padahal orang berbeda-beda settingannya. Ya, settingannya beda-beda gitu ya. Ini challenge betul-betul, ya. Nah, ini per orang per individu aja bisa beda-beda. Nah, apalagi sekarang menyamakan seluruh daerah. Nah, ini jadi masalah juga, ya. Nah, masalahnya ketika disamakan, nanti muncul ekses negatifnya. Ekses negatifnya apa? Sekarang bayangin daerah-daerah yang masih ketinggalan, ya, masih kesulitan gitu ya, pendidikan aja susah gitu mereka gitu ya. Tiba-tiba standar kelulusannya sama dengan Jabodetabek misalnya. Ya, Jabodetabek dia udah paling advance lah, se-Indonesia gitu ya, harusnya gitu ya. Masa mau disamain? Ya. Nah, kalau dipaksain disamain juga, efeknya apa? Efeknya nanti ada yang curang. Ya, tiba-tiba ada guru membagikan contekan, tiba-tiba ada orang tua membeli contekan, lalu anak mencontek. Wah, ini jadi nggak berkah pendidikan. Ya, jangan memancing orang untuk curang. Ya, jangan mancing orang untuk curang. Itu yang masalah ya. Jadi seolah-olah seluruh manusia diharuskan sama settingannya. Padahal nggak begitu. Ya. Ada 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Yang satu, Bismillah Ustadz, terima kasih untuk ilmunya. Izin bertanya terkait standar menjadi guru, banyak teman-teman yang merasa terpaksa menjadi guru, apalagi dengan gaji kecil dan lingkungan yang kurang kondusif. Atau banyak guru senior yang meresahkan, misal sering julid dengan guru baru. Ada saran dari Ustadz untuk jadi guru yang baik? Ya, apa ya? Pada dasarnya, seperti saya bilang tadi, saya kembali pada apa yang saya sampaikan ya. Pada dasarnya masalah pendidikan kita itu adalah tujuan. Imam Al-Ghazali itu pernah punya ungkapan yang menarik, kata beliau. Dulu saya mencari ilmu, kurang lebihnya begini ya. Dulu saya mencari ilmu bukan karena Allah, tapi ternyata ilmu itu nggak bisa dicari kecuali karena Allah. Ya. Jadi ketika niatnya bukan karena Allah, maka mampet gitu. Ya, mentok. Ada titik tertentu di mana dia nggak bisa lebih maju lagi. Gitu. Ya. Nah, kita harus kembalikan itu pada tujuan semula. Ya. Memang menjadi guru sekarang ini repot gitu ya. Jadi guru tuh betul-betul kayak bukan sesuatu yang cita-citakan gitu. Ya, bukan sesuatu yang terhormat lagi karena guru udah dianggap fasilitator kayak bilang tadi gitu kan. Udah lah nggak terhormat. Kalau zaman saya dulu kan guru terhormat sekali. Orang ketemu cium tangan gitu ya. Sebandel-bandelnya anak gitu ya. Gak ada ceritanya anak tuh bandel berantem sama temennya. Ya. Gak ada berantem sama gurunya. Ya. Gak ada. Walaupun setelah diomelin gurunya habis itu bandel lagi, gak nurut gitu ya. Tapi di depan guru diem semua. Ya, diem, nggak bisa apa-ngapain gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nggak begitu. Udah lah nggak dihormati, gajinya menderita gitu ya. Udah gitu ternyata ada guru senior yang julid pula. Itu kan masalah kasuistik banget ya, kasuistik sekali gitu ya. Ternyata ada persaingan antar guru lah. Nah, tadi dia jelaskan ada guru yang beda visi. Ya, kita pengen anak murid kita jadi lembut, tapi ternyata ada guru lain yang nggak setuju. Ya, itu kan repot juga tuh. Ya. Nah, satu-satunya yang bisa menjaga kita tuh adalah tujuan kita harus fix.
Ya, kita ini jadi guru karena Allah. Harus fix di situ. Harus fix. Tapi ikhtiar kita supaya tetap fix, ya, supaya tetap stay, tujuannya nggak lari kemana-mana gitu ya. Kayaknya ada baiknya juga membuat komunitas. Ya, kenapa? Karena yang bikin kita bertahan itu memang komunitas. Ya, komunitas harus ada yang membuat komunitas, guru-guru yang ingin perubahan. Ya, guru-guru yang ingin Islamisasi. Wah, itu dahsyat. Itu keren banget tuh, Sat. Keren banget ya. Iya. Jadi kepikiran ya. Iya, bener. Gimana kalau SPI kita bikin ya? Ya, jangan guru-gurunya disuruh bikin komunitas. Mungkin kalau mereka suruh bikin komunitas lagi, ya tambah kebingungan lah, gaji kurang dan disuruh bikin komunitas pula gitu ya. Coba kita bikinin bagus juga tuh ya, supaya mereka bisa bertahan. Ya, karena kalau nggak begitu idealisme bisa bubar. Ya, tuh kan ini ada ide menarik gara-gara ngobrol diskusi kayak begini kan. Iya, benar. Bisa lah nanti kita masukin dulu ke tabungan. Oke, Sat, ini pertanyaan terakhir. Apakah dalam kurikulum Depak saat ini tersusupi pemahaman sekuler dan liberal? Barakallahu fikum. Ya. Kampus-kampus yang banyak membawa pemikiran liberal dan sekuler, kita buka-bukaan aja deh, udah banyak dibahas orang kok, gitu ya. Kampus-kampus UIN dan IAIN gitu ya, kan banyak dikritisi karena menghasilkan pemikiran sekuler dan liberal. Ya. Dan kampus-kampus itu di bawah siapa? Di bawah asalnya mereka di bawah Kementerian Agama. Saya nggak tahu sekarang update-nya gimana gitu ya. Kalau dulu dari Departemen Agama, bukan di bawah Departemen Dikbud, ya, Diknas gitu ya. Bukan itu. Kalau dulu mereka di bawah Kementerian Agama. Ya, jadi ditanya dan banyak lulusan mereka yang kemudian bekerja di Departemen Kementerian Agama. Jadi kalau ditanya apakah sudah tersusupi, ya menurut saya sulit untuk tidak tersusupi. Sulit gitu ya. Ya kenapa? Karena emang lingkungannya begitu. Ya, lingkungannya begitu ya. Makanya karena itulah kita saya katakan kita harus menjadikan keluarga kita betul-betul jadi benteng sekarang. Ya, nggak bisa kita percayakan agama kita kepada orang lain, agama anak kita kepada orang lain. Ya, udahlah pokoknya anak kita sekolahin ke pesantren, misalnya ya, biarin aja. Oh ya namanya pesantren udah pasti Islami lah, belum tentu. Ya, belum tentu. Ada pesantren-pesantren yang kemarin, ya, menjelang pemilu kemarin terkejadian kan, begitu dikunjungi sama penyandang dana orang non Muslim, ternyata santriwati aja cium tangan sama dia, padahal bukan mahram. Ya. Di pesantren mana terjadi kayak begitu? Sama kiainya aja mereka nggak cium tangan. Karena santriwati gitu kan. Santriwati nggak cium tangan sama kiai karena bukan mahram. Kenapa sama orang non-muslim mau? Ya. Nah, kita nggak bisa mentang-mentang pesantren lalu kita anggap aman anak kita. Nggak bisa. Mentang-mentang sekolah Islam terpadu aman. Nggak. Ya, nggak bisa begitu. Ya, sekarang ini kita harus ya bertempur dengan sepenuh tenaga kita lah ya, bertempur sepenuh tenaga kita bersama keluarga kita, apapun yang terjadi keluarga kita harus selamat ya, apapun yang terjadi ya, mau kita hancur-hancuran kayak mau bejut-bejut kayak nggak apa-apa lah gitu ya, pokoknya keluarga harus selamat ya. Iya. Oke Ustadz, mungkin kalimat terakhir penutup dari Ustadz sebelum kita tutup. Ya. Sebagai penutup, saya rasa saya mengulang saja poin yang saya sebutkan tadi bahwa pada dasarnya kita ini harus mengingat tujuan kita dalam pendidikan ini apa. Kita ini bukan mendidik siswa yang pandai matematika, siswa yang pandai fisika, ya. Tapi tujuan kita mencetak manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, ya, beradab, ya, yang soleh lah gitu ya. Nah. Soleh itu sesuatu yang kompleks dan nggak dibatasi oleh matematika, nggak dibatasi oleh ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Soleh itu sesuatu yang kompleks gitu ya. Kalau dia soleh, kalau dia baik, kalau dia manusia yang baik, maka dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Ya, kondisi susah dia jadi orang baik, ketika jadi orang kaya dia jadi orang baik, ketika jadi dokter yang baik, ketika jadi insinyur yang baik, jadi guru yang baik juga. Ya. Nah kalau kita ingin tujuan itu, maka segala hal di dalam urusan pendidikan kita adaptasikan menuju tujuan yang tadi. Ya, kalau tujuannya suci, maka sekolah itu jadi sesuatu yang suci, maka kurikulum itu jadi sesuatu yang suci, maka pengajar para pendidik itu menjadi orang-orang yang sangat terhormat, yang harus dihormati, harus dikasih martabat yang tinggi, jangan direndahin, ya, jangan dianggap remeh,
ya. Orang tua juga harus ngerti bahwa guru tuh mulia, ya. Guru anak-anak kita tuh mulia, ya. Guru-guru anak kita tuh mulia. Jangan diperlakukan seolah-olah kayak kita udah bayar gajinya, nggak bisa begitu. Jangan berlaku seolah-olah negara udah bayar gajinya, kan nanti dapat pensiunan, nggak boleh begitu. Ya, guru bukan pegawai, ya, guru bukan pegawai. Walaupun ada sistem gaji, gitu ya. Ya, tadi pagi baru ada diskusi, guru harusnya bukan dapat gaji tapi dapat honor. Kenapa? Namanya honor, honor, ya, pemberian kehormatan atas sumbangsi Anda. Ini bukan gaji, ya. Kita harus punya visi seperti itu. Sekali lagi, kalau ilmu ini suci, ilmu ini menuju Allah, maka segala hal di sekitar itu adalah suci juga. Ya, kalau datang ke tempat ilmu, pakai pakaian yang bagus, yang suci, believe it or not, saya tadi sebelum ngisi kajian pakai parfum. Padahal ente nggak bisa nyium juga kan? Iya. Nggak bisa negari bisa nyium. Tadi istri saya nanya tuh, parfum kayak mau pergi kemana aja? Oh, bukan masalah pergi kemana. Ini forum terhormat. Ini forum terhormat. Ini forum di mana malaikat-malaikat datang mencatat kita. Saya nggak mau dicatat dalam keadaan bau ketek. Nggak mau. Kita ini harus dicatat dalam keadaan terbaik kita. Nah, kalau kita dedikasi kita seperti itu, insya Allah ilmu semuanya lancar gitu. Ya, lancar masuk ke otak kita, gitu ya, berkah mengalir, berkahnya yang paling utama, gitu ya. Ya, bukan masalah uangnya, tapi berkahnya. Ya. Nah itu, kemudian yang terakhir, kondisi sekarang, ada dua yang terakhir ya, kondisi sekarang mengakibatkan keluarga menjadi benteng kita yang terakhir. Ya, maka perkuatlah benteng kita. Ya, ini harus jadi pertahanan kita yang paling utama, dan kita nggak boleh memberikan toleransi apapun, pokoknya keluarga kita harus selamat. Ya, kita mungkin nggak bisa ngubah kurikulum, kita belum bisa bikin sekolah, ya, ada orang lain yang bisa bikin sekolah, kita nggak bisa, kita hanya orang tua murid, ya, tapi apapun yang terjadi, anak kita harus selamat. Ya. Kemudian yang terakhir, ingatlah bahwa ini adalah persoalan peradaban Islam, jadi persoalannya ada di mana-mana. Ya. Jangan merasa anak kita aman karena masuk sekolah yang bagus, belum tentu. Sekolahnya bagus, ya, tapi kan di jalan bisa jadi dia ketemu teman yang nggak baik, bisa jadi ketemu guru yang kasuistik kayak tadi, ya, yang ternyata pencilan statistik gitu ya, jadi guru yang lain baik, cuma dia doang yang nggak beres gitu ya, bisa, ya, atau bisa dia menemukan ketidakbaikan di mana, di medsos dan sebagainya. Ya, ini kerusakan pada peradaban. Jadi kita semua betul-betul harus menjaga keluarga kita baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Akmal, Masya Allah, dari penyampaian materi, kemudian jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk teman-teman yang bertanya di akhir, mungkin kita tutup dulu ya ke acara hari ini, agar teman-teman yang lain mau bersiap untuk berbuka puasa bisa lebih leluasa ya. Sebelum kita tutup, saya mohon bantuannya sebentar untuk mau didokumentasikan dulu ya. Silakan yang mau mengaktifkan videonya. Waduh, Surabaya udah buka puasa nih. Iya, boleh ya sambil minum. Bogor jangan ya. Bentar ya. Siap-siap semuanya, jangan lupa senyum ya. Insyaallah. Ya, satu lagi ya. Mungkin kegiatan kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian sore hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Mengingatkan kita lagi kembali gimana harus menempatkan pendidikan itu dan orang-orang di dalam pendidikan itu jadi lebih baik gitu ya. Ini terkait adab dan peradaban juga ya, tadi Ustadz udah bilang.
Demikian kajian kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Akmal dan juga kepada teman-teman semua yang sudah mendaftar, yang sudah hadir di ruangan Zoom kali ini. Insya Allah kajian ini sudah direkam dan kalau tidak ada halangan, insya Allah akan dipublikasikan. Nanti teman-teman bisa dapat infonya lebih lanjut. Kita tutup kegiatan kita sore hari ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillah. istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anila Gusfani, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam memandu acara pada sore hari ini dan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz tadi ada yang bertanya, ini mungkin kan bisa direkam ya, jadi boleh dijawab. Ya. Gimana ya? Ini yang dari siapa nih? Oh, Mas Fikri Akbar ya? Iya, iya benar. Tunggu. Ya. Iya benar. Ya, menurut beliau, menurut orang yang dari seniornya ya, mengkritisi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah secara negeri. Nah, belajar agama sekolah banyak menekankan penghafalan tajwid, tujuannya bisa membaca dan melafalkan, ya. Nilai yang dijunjung lebih berdasarkan pelafalan dan hafalan, tapi bukan pemahaman apalagi penerapan ke akhlak, ya. Ya itulah akibatnya kalau agama ini agama ini tidak digarap sama orang yang cerdas gitu. Ya, sekarang saya tanya deh, kira-kira kalau orang tua punya anak pinter, anak itu mau diarahin kemana? Ya, ke arahin jurusan apa? Ke perguruan tinggi macam apa gitu? Ya, ke jurusan apalah gitu. Ya, kalau yang pinter banget, ya, pasti nggak jauh-jauh dari jurusan sains, kedokteran, ya. Itu yang pinter-pinter tuh lari ke situ semua. Sekarang jurusan-jurusan agama ditaruh di jurusan di prioritas keberapa? Ya, banyak orang masuk jurusan agama karena nggak bisa diterima tempat lain. Nah, itu yang repot. Nggak bisa kayak begitu. Agama kalau orang nggak ngerti, ya sama aja. Kan zaman dulu pernah ada, di zaman Khulafaur Rasyidin, ada sekelompok orang yang ibadahnya kuat, tapi ilmunya rusak gitu. Siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini ibadahnya kencang. Tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka baca, mereka nggak pemahamannya nggak bagus gitu. Ya, maka mereka menyimpang. Nah, sekarang kayak misalnya nih, belajar tajwid tapi tidak menjunjung tinggi nilai. Itu kan aneh. Karena saya punya guru tahsin, dulu ngajarin saya, bagus sekali kalimat pertamanya tuh bagus sekali. Ya, opening hari pertama belajar tahsin tuh bagus sekali beliau menjelaskannya. Tajwid adalah adab kita terhadap Al-Qur'an. Cakep, ya. Jadi baca Quran jadi baca dengan tajwid itu adalah aturan baca Quran, bukan aturan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau ngomong bahasa Arab cas-cus itu nggak perlu pakai tajwid. Ya, bodo amat mau gimana gitu ya. Ya dengan melanggar aturan sedikit, bahasa kan kadang-kadang dilanggar aturannya nggak apa-apa ya. Ya, tetap kita ngerti kan. Kalau bahasa dilanggar sedikit aturan itu biasa, ya. Tapi Quran nggak bisa, ya. Nah, kalau awalnya udah mencekam kayak kita artinya kita udah kepikiran soal adab kita pada Quran, murid kan langsung paham. Oh, berarti nggak cuma tajwid, nggak bisa kita main-main sama Quran nih. Nggak bisa Quran ditaruh di Quran itu kita taruh di lantai misalnya gitu. Nggak bisa. Kenapa? Kita nih belajar baca itu susah payah karena ini adab sama Quran. Quran nggak bisa salah baca, ya. Nggak boleh bacanya sembarangan. Wudu dulu, ya. Wudu dulu baca, ya. Lebih bagus lagi kalau begini, kalau begitu. Tutup aurat dulu. Nah, sembarangan ini bukan buku yang bukan mushaf, itu bukan buku yang bisa dipegang sebebas-bebasnya saja, ya. Nah, kalau kayak begitu cara dia mendekati agama lewat dari adab dulu, ya, dia nggak akan main-main, ya. Makanya sekarang kok bisa orang dari Departemen Agama korupsinya malah paling besar, ya. Dulu pernah ada gitu penelitian gitu kan, korupsi paling besar itu Departemen Agama. Kok bisa orang sehari-harinya urusan sama agama tapi nggak sensitif sama uang, uang haram sama uang halal gitu. Kok bisa kayak begitu? Nah, tandanya apa? Tandanya inilah orang-orang nggak cerdas belajar agama begitu. Ya, agama tuh harus dikawal sama orang-orang cerdas.
Makanya dulu para ulama itu garis miring saintis juga. Ulama itu garis miring saintis. Kita nggak perlu jauh-jauh. Bapaknya Buya Hamka, Haji Rasul, itu belajar dari ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram pada masa itu. Dan dia bukan hanya Imam Masjidil Haram, dia juga ahli matematika, ahli aljabar. Ya. Nah itu nggak seberapa jauh sama kita jaraknya sekarang. Ya, artinya bukan zaman abad kesekian gitu ya. Apalagi kalau kita bicara zaman Andalusia dulu, ya Kita kenal Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu petualang ya. Kita taunya petualang ya, karena dia jalan-jalan kemana-mana, sampai ke Indonesia juga pernah, ke Melayu ini pernah. Ya. Tapi jangan bayangkan dia ini kayak petualang yang cuma pergi berkemah gitu ya, cuma buat happy aja gitu ya, enggak gitu. Karena sebelum jadi petualang, sebelum jadi pengembara gitu ya, bukan pengembara juga ya, apa kata yang tepatnya susah juga ya, explorer lah gitu ya. Sebelum jadi explorer, dia itu sudah jadi qadhi, sudah jadi hakim. Ya, berarti apa? Ngerti fikih nggak? Ya pasti ngerti. Kalau nggak ngerti fikih nggak jadi qadhi. Ya, sampai jadi hakim. Jadi dari dulu nggak pernah ada tuh memisahkan antara agama dengan sains. Di sains kita mempertajam logika. Ya, mempertajam logika. Makanya saya bilang orang-orang Islam liberal itu rata-rata nggak ada yang dari jurusan sains. Kenapa? Karena sebentar aja Anda belajar di bangku jurusan sains, Anda pasti bisa melihat kontradiksinya orang Islam liberal. Kontradiksi itu sesuatu yang secara intuitif ya. Orang kalau belajar matematika pasti diajarin untuk mencari kontradiksi. Ya. Ini persamaan ini salah. Kenapa? Karena nggak berlaku di titik 0,0. Nggak berlaku di titik sekian, sekian. Ya. Itu kalau belajar kalkulus tuh itu aja yang dipelajari gitu. Ya. Itu melulu yang dipelajari. Maka tajam intuisinya melihat inkonsistensi. Sekarang kan harusnya kita lihat orang-orang Islam liberal itu sangat inkonsisten. Mereka bilang toleransi. Semua penafsiran tidak boleh dibilang salah. Tapi kan nyatanya mereka sendiri nyalain orang lain. ya. Jadi kalau kita logika kita kuat, gampang sekali melihat inkonsistensi mereka. Ya. Cuman masalahnya mereka menyebarkan ajarannya ke kalangan orang-orang yang logikanya nggak kuat. Ya. Nah ini jadi lingkaran setan gitu, lingkaran setan. Ya. Nah ini kritik yang ini bukan berarti kita nggak perlu belajar agama. Ya, bukan berarti begitu. Ya, bukan berarti begitu. Dan bukan berarti orang yang belajar sains nggak ngerti agama jadi lebih baik juga, nggak juga. Ya, rusak juga. Ya. Tapi justru yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya dalam Islam nggak ada dikotomi seperti itu. Ya, semua ilmu itu dari Allah. Ya, jadi kita belajar apa saja, nyampainya ke situ juga. Atau seperti yang saya bilang tadi, belajar syariat supaya penghambaan kita benar caranya. Tapi belajar sains supaya penghambaan kita lezat. Ya, tambah lezat, tambah enak, tambah sedap gitu. Belajar sastra aja jadi sedap kok. Kenapa? Karena kalau orang belajar sastra, Anda akan tahu Quran itu nggak ada lawan. Nah, ya, orang yang belajar sastra itu pasti sensitif lah. Begitu baca Quran, kalimatnya kok lain dari yang lain. Ya, bukan sekedar indah, tapi indah dan benar. Ya, sekarang ini ada sastra yang indah tapi nggak benar. Ya, sastranya indah tapi yang diucapkannya itu ajaran yang nggak benar. Quran itu udah benar, akurat, presisi, ya, indah lagi. Nah, repot itu. Repot cari lawan yang kayak begitu. Ya, jadi itulah contoh ketidakseimbangan pendidikan yang terjadi karena tujuannya udah salah dari awal. Yap, terima kasih jawabannya Ustadz. Sepertinya sudah cukup ya Ustadz ya? Ya. Oke. Kita tutup ya Ustadz ya. Silakan teman-teman mau leaving. Terima kasih banyak Ustadz. Salam buat Afnan dan Teh Ami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.